Match yang warga Lotse, warga Depok, dan warga Indonesia Raya. Gua Caca. Gua Jona. Balik lagi sama kita hari ini. Ini opening manual. Biar nggak kena copyright. Jadi, seperti biasa kita ada di galeri investasi Universitas Pertamina ya. Jadi hari ini kita mau ngapain, Jon? Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang hobi gak sih, biar asik. Betul banget, guys. Jadi, ya sebelum itu gue tuh sebenarnya termasuk orang yang dibilang punya hobi, tapi nggak yang kayak konsisten gitu loh, Jun. Nah, emang kebanyakan orang sih kayak gitu harusnya, Ca. Soalnya hobi yang konsisten itu kebanyakan orang malah jadi pekerjaan loh. Contoh? Ya, contoh dengan YouTuber, mereka hobi membuat video dan editing video. Tapi kan dapat duit. Ya kan pekerjaan. Lah kalau gue jatuhnya nggak konsisten. Nah ya. Dikata demi duit juga kagak, demi kesenangan diri sendiri juga enggak. Lebih tepatnya gabut aja sih. Nah kayak karena gabut aja jadi gue melaksanakan itu. Sebenarnya tapi emang definisi hobi itu kan lakukan sesuatu yang dilakukan di saat tidak sedang melakukan apa-apa gitu kan. Di waktu senggang ya kan, di waktu kita gabut. Ya memang sih gue melakukan itu di saat waktu senggang. Betul. Cuman tidak konsisten, kadang lagi waktu senggang tiba-tiba main game, lagi waktu senggang tiba-tiba apa gitu. Jadi nggak ada yang hobi benar-benar kayak prio gitu ya guys. Tuh. Tapi kalau gue sendiri overall gue suka banget sih sama, gue sendiri kan suka banget sama anime. Oke, gue juga. Jadi lebih tepatnya kita berdua suka banget anime. Cuman kalau gue tuh gue lebih ke yang kayak mengekspresikan diri alias cosplay. Gue tuh seneng banget kayak datang ke event, terus entah nyanyi lagu Jepang lah, entah pakai baju anime, itu gue suka banget gitu. Bahkan beberapa gue koleksi bajunya juga sih. Dan memang di saat datang ke event tuh ada kesenangan tersendiri gitu, karena ketemu orang-orang yang punya passion yang sama gitu. I see. Tapi kalau lu sendiri animenya lebih ke apa nih? Kalau gue sendiri untuk anime ya, gue lebih suka nonton sih paling. Tapi nontonnya tuh nggak kayak semua ditonton gitu. Jadi kayak mungkin ada yang beda genrenya. Terus juga apa ya? Pokoknya I don't know, anime-anime yang banyakan orang tonton justru gue nggak tonton gitu. Malah yang banyak orang nggak tonton malah gue tonton. I see. Nah. Oke. Jadi lu bukan tipikal orang yang kayak kalau misalnya ada temen nih yang ngomong, anime A ini bagus, soal anime B itu bagus, terus langsung nonton gitu. Lu bukan tipe yang kayak gitu. Gue liat dulu. Tapi most of all yang orang nyariin kayak gitu, ini yang kedua nih. Tadi kan gue suka nonton. Yang kedua ini gue suka musik-musik anime. Itu dari opening atau enggak ending. Jadi kalau misalnya gue pun nggak terlalu suka anime, tapi openingnya apa nih? Nah itu gue tonton. Contoh anime apa tuh? BC, Black Clover. Oh, oke. Black Clover. Oh iya, apalagi opening yang ini nggak sih? Vicky Blanca. Gila itu. Gacor banget sih. Gue sendiri sih belum nonton. Tapi emang lagunya gacor parah sih. Betul. Terus untuk event ya, gue sendiri kayaknya ya gue suka ketemu cosplayer atau segalanya. Tapi kayak gue ke event tuh lebih kayak nyari barang gratisan, dari event, dari booth-booth yang nyediain spin wheel gitu-gitu biasanya. Itu kayak ada rasa seru sendiri gitu. Jadi kayak lu tuh datang ke event tuh nggak kayak pelangap-pelongo cari cosplayer, tapi kayak ada kerjaan gitu. Jadi kayak oh ya hunting booth ini nih, karena booth ini lagi ada spin wheel tadi kan. Terus gue ikutin tuh syarat-syaratnya, ada follow IG lah, ada post SW lah, segala macem lah gitu. I see. Tapi ya FYI guys, gue tuh sebenarnya pernah sesekali ngajak si Arjuna buat nge-event juga dan cosplay juga gitu. Dan ya dia mungkin sepertinya dia bercosplay hanya untuk merespek teman-temannya ya yang sedang cosplay. Dan terlihatnya sepertinya beliau ini tidak nyaman sebenarnya mengenakan pakaian yang terlalu heboh. Dan apalagi wig-nya itu kan agak ribet lah ya. Dan beliau seperti tidak nyaman. Jadi ya begitulah cosplaynya gitu. Iya. Dan itu pun berarti kan tadi cosplay dari sisi yang kita anime itu yang bentuk manusia ya. Maksudnya yang kita perlu pakai make up dan segala macam. Jujur gue sih memang
interest ke cosplay, tapi bukan ke cosplay yang bentuk seperti itu, yang kayak cuma pakai kostum doang. Kayak lo pernah lihat Kamen Rider gitu-gitu. Gue tuh tertarik, iya sebenarnya. Jadi kayak I don't know, itu bukan termasuk cosplay ya harusnya, kayak cuma pakai baju doang. Bisa sih, tapi kalau dibilang kayak cosplay dari nol banget, kayaknya bukan enggak ya, mungkin kurang gitu. Yes. Karena kan ya basically tinggal pakai kostum gitu kan. Berarti lu lebih ke karena kerennya bajunya. Kurang nyaman tuh gimana tuh? Karena keren aja berarti, sih bajunya. Kalau karena keren bajunya berarti memang ini dong, apa namanya? Minatnya lu tuh lebih ke pakaian yang kayak kostum yang entah robot-robotan, entah apa. Nah, gitu kah? Oh, I see. Oke. Kalau gue sendiri sih, gue itu awal pertama kali itu sebenarnya nggak langsung suka cosplay, karena ya cosplay butuh biaya gitu kan, susah juga gitu. Cuman terus abis itu waktu itu tuh pertama kali nyoba, karena waktu itu gue datang ke event bareng sama adik gue, dan itu banyak banget yang cosplay. Banyak juga yang cosplay tuh ternyata tuh cosplay nggak harus rumit gitu. Ada juga yang ya udah mereka tuh semampunya mereka lah yang sekarang gitu. Kan nggak semua orang cosplay langsung bagus dong. Pasti nggak perlu budget yang besar lah ya. Pasti start dari nol dulu. Nah dari situ gue jadi penasaran, daripada gue ke event cuman yang nggak ngapa-ngapain gitu kan, pelangap-pelongo gitu kita bilangnya, papoh doang. Jadi mungkin kita bisa coba cosplay gitu. Nah akhirnya waktu itu gue nyoba lah, awalnya dikit-dikit dulu sih, kayak make bando neko gitu-gitu dulu, terus pakai sarung tangan yang pau gitu-gitu. Lebih ke aksesoris berarti ya? Iya, aksesoris. Tapi kok lama-lama lucu juga gitu, asik ngerasa juga ya? Seru juga gitu. Terus akhirnya nyobalah cosplay pertama kali itu. Gue tuh nyoba jadi Kurapika dari Hunter x Hunter. Alasan gue nyoba itu karena satu, budgetnya itu adalah karena untuk cosplay jadi Kurapika itu biayanya untuk bikin kostumnya, bukan nyewa, itu lebih hemat lah dibanding kostum lainnya gitu. Karena emang Kurapika sendiri mungkin kayak pakai kemeja putih gitu ya. Dia di dalamnya tuh ada kayak baju kaosnya gitu, terus di luar tuh kayak rompi. Pokoknya bajunya ini simple gitu, nggak banyak aksesorisnya gitu. Udah gitu, itu kayak ngabisin sekitar mungkin kalau nggak sama wignya ya itu mungkin 300.000 lah gitu. Gue masih menganggap itu 300 itu normal murah, masih boleh lah, karena kostum lain itu bisa bahkan sampai kayak sampai 1 juta, jutaan gitu. Udah 700.000 ke atas gitu. Jadi gue merasa ya untuk karakter Kurapika yang tidak banyak aksesorisnya dan dengan biaya yang cukup bisa dibilang murah, itu masih oke untuk pertama kali cosplay. Dan itu gue pertama kalinya juga itu nyobain pakai softland, nyobain makeup cosplay yang harus heboh gitu kan. Dan itu benar-benar pure gue belajar semuanya dari YouTube, dari Instagram, orang-orang yang cosplay lewat gitu kan. Terus gue belajar dari situ, terus perlahan gue tertarik buat nyoba yang lain lagi. Kan waktu Kurapika ini kan simple banget nih. Betul. Nah makin kesini gue jadi penasaran sama karakter yang lain yang mungkin ada pedangnya, ada apanya. Akhirnya gue nyobalah macam-macam, mulai dari Tighnari Genshin Impact sampai Sang One Piece itu juga ada gitu. Dan memang rasanya beda sih, walaupun sama-sama anime gitu ya, tapi feel di saat cosplay tiap karakter itu berbeda gitu. Betul. Dan memang tidak bisa dipungkiri di saat kita cosplay dan ada orang yang interest lah, tertarik sama kostum kita, bahkan mereka menghargai kita dengan ngajak kita foto. Itu tuh ada rasa bangga, appreciated. Mungkin ya, appreciated, I don't know how to say it, but rasanya tuh kayak diapresiasi gitu, kayak diapresiasi bahwa penampilan kita bagus, kostum kita bagus. Dan itu memang suatu dorongan tersendiri yang bikin gue tuh jadi pengen cosplay terus gitu. Akhirnya mulailah dari situ jadi branding diri sendiri, bikin akun Instagram cosplay lah,
apalagi ya, bikin konten-konten cosplay, terus ditambah jadi ketemu banyak komunitas teman-teman baru yang ternyata mereka tuh cosplay udah dari lama, jadi cerita macem-macem. Itu jadi bikin gue semakin semangat gitu buat cosplay terus dan Betul. untuk terus improve gitu. Yang awalnya cosplaynya masih berusaha menghindari yang aksesorisnya banyak karena nggak mau ribet, makin kesini malah makin nyari nih, nyari yang aksesorisnya banyak, makin dicari-cari gitu. Kayak kalau bisa pedangnya 6. keren nomor 1, budget nomor 2. Nah itu kayak gitulah. Makin lama makin kayak gitu. Another feel, but yes. Lama kayak gitu guys. Jadi emang hobi tuh apapun tuh, kalau udah soal hobi tuh pasti dibelain sih, mau betul. kayak gimana pun juga. Nah masalahnya balik lagi ke awal, gue ini nggak konsisten. Lagi suka cosplay ya cosplay jor-joran, nanti begitu udah bosen pengennya yang lain lagi. Masalahnya uang kan tidak kembali ya, jadi agaknya itu satu ya, uang. Yang kedua mungkin menurut gue personal branding lu sih, jadi kayak nggak jelas, nggak stabil, jadi kayak nggak jelas. Tiba-tiba hilang, kayak ini tiba-tiba hiatus. Nah sebenarnya ini cosplayer atau gamer atau cuma cosplaynya karena gabut doang. Nah ya merangkap jadi apa lagi nih gitu kan. Jadi itu ya begitulah lika-likunya. Tapi kenapa sih kayak karakter yang pertama lu pilih itu Kurapika? I mean yang tadi kan lu sebutin karena budgetnya sesuai. Menurut gue banyak sih yang budgetnya sesuai juga selain Kurapika yang masih 300 maybe atau under 300. Atau itu emang karakter kesukaan lu dari Hunter x Hunter? Ya, itu salah satu alasannya gue suka. Tapi alasan paling utamanya karena gue kan berhijab ya. Yes. Nah, karakter anime kita tahu lah ya, itu kebanyakan itu, apalagi yang perempuan itu kebanyakan yang terbuka. Yang cowoknya juga banyak kok yang terbuka, maksudnya I mean pakai baju pendek gitu. Betul. Nah, itu tuh jadi tantangan tersendiri buat gue, gimana caranya gue bisa cosplay dengan bagus tapi tetap menjaga adab gue sesuai sebagaimana agama gue gitu kan. Betul, I see. Jadi dan kebetulan memang di saat itu yang langsung ketemu dan kepikiran itu Kurapika. Karena Kurapika itu kan full ketutup kan, dari atas sampai bawah itu full ketutup. Dan semisal kalian ada yang bingung gitu, tapi kan lehernya tetap kelihatan. Nah itu gue sih pakai apa tuh? menutupnya dengan kalian tahu nggak sih ciput yang sampai ke leher gitu? Mungkin iya ada ya. Sebutannya itu ciput ninja sih biasanya. Itu dia full gitu, jadi kayak jilbab bergo gitu tapi tipis, dan ini di dalam. Jadi itu benar-benar full ketutupan. Dan itu nggak kelihatan sama sekali buat kalau orang sekelibat lihat kok. Jadi kayak nggak ngerusak cosplaynya ya kan? Ya nggak kelihatan kok. Jadi benar-benar ya tahu kan ciput ninja bentuknya kayak gimana. Ya itu jadi nggak kelihatan karena memang full gitu kan sedalam-dalamnya. Dan jadi kalian nggak perlu lagi tuh pakai wig cap tuh yang biasanya buat jaring yang buat nutupin rambut, itu nggak perlu lagi karena rambut kalian kan udah ketutup ya sama ciputnya. Jadi tinggal taruh aja rambutnya di atas begitu. I see. Aman sih, itu alasan utama gue milih Kurapika tuh karena itu gitu. Dan karakter-karakter setelahnya itu gue juga masih pilih-pilih karakternya. Kayak Tainari itu kan dia full ketutup kan, maksudnya dibanding karakter yang lain, I mean siapa, Yoimiya gitu, I see. Raiden gitu kan. Kalau Tainari kan dia benar-benar ketutup, dan itu gue juga karena Tainari ada beberapa titik yang masih terbuka, itu masih bisa gue akalin. Jadi basically kalau ditanya karakter, gue milih karakter itu berdasarkan apa? Ya satu tentu gue suka, dua itu sih masih bisa diakalin gimana cara nutupnya tanpa merubah tampilan karakternya. Jadi kayak not too much gitu ditutupnya, ngerti kan? Jadi kayak kalau misal gue cosplay jadi Yoimiya, kita tahu Yoimiya kebuka segini-gininya. Bahunya kebuka. Nah, dan itu kalau bisa ditutup, memang bisa ditutup. Bisa. Misal ada yang bilang mau pakai kaos atau pakai manset, bisa, tapi kan itu mengubah tampilan karakternya itu kayak lebih dari 10% gitu, bisa efeknya tuh bisa 30% gitu kan. I see. Sedangkan kalau kayak Kurapika itu kan tinggal di lehernya aja, terus
Tighnari di leher sama di tangannya kan, yang sebelah mana itu, kanan atau kiri gitu. Itu minimalis gitu buat nutupnya tuh kayak nggak mengganggu lah, nggak merubah tampilan karakternya juga. Jadi oke sih gitu. Oke. Berarti even toh itu karakternya laki kan, tadi kan Kurapika cewek kan. Terus Tiana Kurapika cowok loh. Iya. Berarti most of all cowok lah ya. Iya. Karena anime karakter perempuan memang kebanyakan terbuka kan. Iya, alasan sebenarnya bukan gua mau yang jadi cowok atau gimana, enggak sih. Tapi karena karakter anime itu kebanyakan yang ceweknya tuh terbuka. Cuman ya ini pro kontra sih ya. Banyak beberapa orang yang bilang juga kalau cosplay itu ya harus sesuai kodratnya. Ya kalau gue perempuan ya gue cosplay jadi perempuan. Kalau laki-laki ya cosplay jadi laki. Ya itu sih, itu pelajaran juga buat gue. Mungkin kedepannya gue bakal usaha banget buat nyari yang perempuan. Tapi belakangan kemarin sih gue masih yang laki-laki. Dan itu pure karena karakter itu tuh tertutup gitu. Bukan karena ada maksud lain gitu. Orang-orang yang gue lihat di sosmed ataupun teman-teman online gue itu yang perempuan itu cenderung lebih effort untuk make up. Yang laki-laki juga effort, tapi mungkin perempuan ini karena based on-nya perempuan itu suka make up kali ya. Jadi keren gitu ya. Make up-nya cenderung lebih rapi gitu. Betul. Tapi memang ada juga kok laki-laki yang make up-nya rapi gitu, bagus juga, tapi mungkin bisa dibilang tangannya ini lebih lihai perempuan gitu buat urusan per make upan. Mereka tahu cara teknik yang bagus. Gimana sih yang bagus gitu. Bahkan mereka bisa bikin make up khusus cowok gimana, make up khusus cewek gimana gitu. Jadi kayak terpisah gitu ya tekniknya. Iya, jadi make up itu nggak selalu identik jadi cewek gitu. Betul. Mereka walaupun looks mereka perempuan, tapi mereka bisa make up jadi cowok banget guys. Mereka bisa bikin gitu, gimana caranya biar kelihatan cowok, gimana cara biar kelihatan cewek. Dan itu menurut gue ilmu yang gue yakin mereka belajarnya nggak ini sih, karena gue sendiri kan gue juga suka make up ya. Itu gue tuh masih terkendala banget buat cosplay cowok. Maksudnya make up cowok tuh gimana sih gitu kan, kayak lebih ke ya udah ujung-ujungnya walaupun berusaha bikin cowok gitu, misal alisnya tebel atau apa, tetap jadinya cewek gitu. Dan itu butuh ilmu sih buat mempelajari gimana caranya make up biar kelihatannya kayak cowok gitu. Jadi itu mereka juga pasti hasil usaha keras sih gitu. Jadi ya bukan cowok-cowok nggak bisa make up ya, bisa, cuman betul. Bisa dan ada yang jago juga. Cuman kebanyakan itu perempuan yang lebih lihai buat teknik make up. Oke. Nah itu ya kita jadi kelamaan ya bahas soal cosplay. Iya. Nah kalau dari lu sendiri katanya tadi hobi lu apa? Nonton anime ya. Nah terus nonton animenya tuh nggak yang selalu kayak bagi orang nih best anime. Itu malah gak gue tonton guys. Nah nggak selalu kayak gitu kan, best anime gue tonton, nggak selalu kayak gitu kan. Nah itu gimana tuh, bukannya kan justru karena orang ngomong best anime karena itu best, bagus. Iya. Ya fun fact aja, kalau misalnya lu nyangka gue nonton Attack on Titan, gue nggak nonton. Mari kita serang. Jujur gue ada niatan nonton, cuman gue nggak tahu kenapa. Dan kayak gue liat video klipnya memang keren-keren sih. Gue liat waktu itu season 3 mungkin ya, yang Levi dia solo lawan Titan, itu bagus guys. Gue akuin itu bagus. Jadi kayaknya season 3 kan ya, yang dia bantai-bantai Titan. Kayaknya ya. Gue nggak tahu itu alasannya apa, tapi itu emang keren, gue akuin. Terus juga untuk yang sekarang nih kan lagi ada final season ya kan. Oh iya, di bioskop guys, jangan lupa nonton Attack on Titan 14 Februari di bioskop. Betul. Itu Eren Rambling, gue liat cuplikannya, terus gue juga lihat sekelibet manganya, itu keren guys. Jadi bukan karena gue nggak tonton itu nggak keren ya, bukan. Gue akuin itu keren, tapi mungkin dari diri gue sendiri kayaknya, dari gue personal. Untuk nonton anime itu gue nggak bisa dibujuk sama orang, gue harus kayak menemukan ini secercah petunjuk. Nah itu soalnya kadang pun kalau gue lagi gabut nih ya, terus gue bingung mau nonton anime apa, padahal ada banyak rekomendasi dari orang. Oh ya udah nonton AOT, oh ya udah nonton Dr. Stone, oh ya udah nonton, mungkin sekarang ada yang namanya Sakamoto Days kan gitu. Terus gue tuh harus
gue nggak bakal bisa dengerin mereka semua gitu. Jadi gue nggak bakal bisa, oh ya udah gue gabut, oh ya lu nyaranin gue AOT, ya udah gue tonton, gue download sekarang juga atau gue streaming juga di platform. Itu nggak bisa kayak gitu guys. Justru malah gue kayak lihat, kalau lu tahu ada website MAL My Anime List, itu gue lihat itu kayak per season, gue lihat kayak oh ya udah gue lihat 2021 winter misal, gue lihat nggak ada yang menarik, gue lanjut lagi 2021. Definisi nggak ada yang menarik tuh apanya? Dari judul kah? Dari sinopsis kah? Kalau judul gue jujur nggak ada masalah ya. Maksudnya mau lu bikin anime sepanjang apapun judulnya kayak yang biasanya banyak kan dari adaptasi light novel, itu gue nggak masalah. Terus juga untuk masalah grafik gue bukan orang yang apa ya, bukan penggila grafik, jadi pencari grafik. Betul. Mau grafiknya sesimpel apapun atau mau serumit kayak JoJo pun gue tonton gitu. Jadi kurang menarik, kayak nggak tahu, kayak kurang serak aja gitu. Kurang apa ya? Lu lihat nih, nggak menariknya bukan karena itu jelek ya, bukan karena itu judul kepanjangan, terus juga bukan karena MC-nya ngada-ngada, atau bukan karena kekuatan overpower, atau bukan karena kebanyakan orang kan nggak suka isekai. Ya. Nah, gue salah satunya. Betul. Itu isekai pun gue nonton guys. Isekai nggak jelas tuh gue nonton, kayak kalau lu tahu yang apa judulnya gue lupa, tapi yang membasmi slime selama 100 tahun makanya level dia max. Nah itu anime sepi btw. Gue nonton. Gue nggak tahu sih. Gue nggak suka anime sepi. Isekai ya. Terus saya tidak punya masalah dengan orang-orang yang suka isekai ya, cuman not my style aja. Nah, jadi kayak gitu guys. Dari preferensi gue aja. Jadi kalau misalnya gue gabut dan gue disalahin anime, jujur gue nggak akan langsung nonton itu. Gue lebih cari pilih yang lain dulu. Kalau misalnya yang lain udah nggak ada, baru gue nonton itu. Nice. Oke. Terus kalau misalnya lu tanya nih kan, berarti ini anime nih yang orang jarang pick ya, orang jarang kayak, malah nggak ada yang bilang bagus gitu loh, malah kayak yang nonton kayak cuma gue doang gitu. Ya gak sih? Terus ngapain? Tapi nggak tahu, kayak pembawaannya tuh kayak santai gitu. Ada beberapa sih yang. Jadi kesimpulannya lu menonton apa yang orang tidak tonton selalu begitu? Nggak selalu. Kebanyakan anime santai juga banyak orang nonton. Kayak ini apa? Maujo apa itu yang putri manusia diculik sama apa? Raja Iblis. Maujo apa yang suka tidur, yang suka tidur. Isekai. When I'm not watching isekai. Itu bukan isekai, itu emang fantasi. Ya itu aku juga gak nonton. Yes. Nah itu juga, itu BTW anime rame karena itu simple. Terus kalau ini, Kumabir, Kuma. Kayaknya aku tahu tapi aku nggak nonton. Ya itu santai. Bukan nggak nonton, belum nonton. Iya betul. Terus jadi nggak semuanya yang gue tonton tuh yang anime yang tidak laku. Nggak ada orang yang nonton. Tidak laku gitu lah ya. Iya. Gue jujur lebih suka kayak I don't know, karena favorit gue sih untuk sekarang ya masih JoJo sama Yu-Gi-Oh sih. JoJo kan rame ya, jadi nggak masuk list. Terus Yu-Gi-Oh ya nggak tahu, karena kayaknya gue doang yang nonton atau gimana. Gue nonton Yu-Gi-Oh kenapa? Gue dari awal suka dari masa-masanya dia masih Yugi Muto sama Seto Kaiba, itu gue suka. Terus juga unik aja gitu, ada anime kartu dan ternyata kartunya juga bisa di collectible gitu, bisa kita koleksiin. Terus itu tadi satu yang yang orang kayaknya nggak nonton, kayak cuma gue doang yang nonton. Terus kalau JoJo nih, nah anomali kan, jadi kayak JoJo ini banyak yang minat. Terus gue nonton, kenapa? Jujur di kalangan teman-teman gue sendiri itu nggak nonton JoJo karena kenapa? Lo tau gak sih? Gue nonton JoJo dan gue yakin orang-orang nggak nonton gara-gara ya itu lah ya. Gara-gara itu. Nah ya udah lah ya. Jujur gue nggak masalah sama artnya, sumpah. Gue liat artnya, gue nggak pernah ngerasa nggak nyaman mata gue. Mau lu art lu kayak JoJo atau mau art lu sejadul apa, tetap mata gue bisa. Asal ceritanya bagus gitu. Asal ceritanya bikin gue menarik. Ya, JoJo menarik sih ya ceritanya. JoJo menarik, tuh ya. Bagus loh guys. Dinamis ceritanya. Dia ininya, permasalahannya, dan
Kayaknya berantemnya nggak ngebosenin loh. nah, itu dia. Berantemnya tuh nggak ngebosenin gitu, kayak dia punya alur tersendiri yang bahkan kadang ini plot twist gitu, sering plot twist gitu. Betul. Bikin penonton tuh jadi penasaran gitu. Nggak berantemnya ya gitu-gitu aja gitu. Yes. Terus juga itu satu. Terus yang kedua openingnya sih asik. Nah, iya guys, perlu diketahui Jojo itu gua nggak tahu ya ada anime lain atau enggak. Tapi sejauh ini dari anime yang pernah gua tonton, sejauh yang gue tonton ya, Jojo itu one and only anime yang bahkan bisa bikin opening se 3D itu, maksudnya bikin kalian tuh kalau nonton openingnya tuh bener-bener kayak semangat gitu. Kayak, bahkan gue nggak bisa skip openingnya ya. Kayak, baru lihat openingnya tuh udah kayak udah kerasa berantemnya tuh udah udah membara yuk semangat. Oh my God. 45. Yes. Ya, Jojo tuh ikonik banget sama opening 3D-nya. Iya. Mungkin ada ya anime lain. Aku kurang tahu sih karena aku sendiri nonton anime juga. Dibilang banyak banget juga enggak ya. Jadi walaupun kita suka nonton anime tapi kita bukan yang kayak tahu semua anime. Season ini ada 10 anime kita semua tonton. Lord anime enggak kayak gitu enggak. Aku ya udah cukup beberapa aja sih taunya. Mungkin dibilang banyak, bisa banyak tapi nggak yang banyak banget tahu semua. Kalau lu tahu karakternya nggak, itu belum tentu tuh, nggak selalu tahu gitu. Nah, gitu guys, makanya nonton guys, seru ya. Jadi ya itulah ya pembahasan seputar hobi kita yang sepertinya tidak cocok juga dibilang hobi ya, karena memang tidak konsisten sepertinya. Betul. Nah, jadi ya sampai sini dulu mungkin ya kita. Hari ini hitungannya masih ngobrol random ya. Iya, masih tentang perkitaan aja. Nah, perkitaan tenaon masih kayak gitulah ya guys. Karena kita belum menemukan waktu yang cocok untuk mengkontenkan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ya gue Caca, gue Juna. Jangan lupa berkaca agar hidup kalian berguna. Kopas. Ini ending manual. Biar nggak kena copyright. Harusnya nggak kena sih.